Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, kisah tentang lampor atau keranda terbang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan warga. Lampor keranda terbang yang dipercaya sebagai pembawa maut, dianggap sebagai pertanda kematian. Tak seorang pun di desa berani keluar rumah jika malam datang dengan angin kencang dan suara aneh di kejauhan. Pada suatu malam yang gelap, keluarga Pak Dedi mengalami kejadian yang mengerikan. Mereka tinggal di ujung desa, dekat sebuah ladang kosong yang dikenal sebagai tempat angker. Hari itu, angin bertiup kencang, dan suasana terasa berat. Burung hantu bersahutan di kejauhan, dan anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti. Pak Dedi sedang duduk di ruang tamu bersama istrinya, Bu Sari, dan kedua anak mereka, Nisa dan Dani. Malam itu, listrik desa padam. Lampu minyak menjadi satu-satunya sumber penerangan. Tiba-tiba, dari arah ladang, terdengar suara riuh seperti kerumunan orang berjalan cepat sambil membawa beban berat. "Pak, suara apa itu?" tanya Bu Sari dengan nada cemas. Pak Dedi mencoba menenangkan, "Mungkin cuma angin membawa daun-daun kering. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, suara itu semakin mendekat. Kali ini terdengar jelas seperti suara derap langkah kaki, diiringi dengan suara berat seperti gerobak yang bergesekan dengan tanah. Nisa, yang biasanya berani, mulai menggenggam tangan ibunya dengan erat. Tak lama kemudian, Dani yang masih berusia 5 tahun menunjuk ke arah jendela. "Ayah, itu apa?" katanya polos. Semua menoleh. Di luar jendela, samar-samar terlihat bayangan panjang bergerak cepat. Bayangan itu tampak seperti sebuah keranda hitam yang melayang di udara, diikuti oleh sosok-sosok berpakaian hitam yang berjalan tanpa suara. Pak Dedi langsung menutup tirai dan berbisik, "Jangan bersuara. Itu lampor." Bu Sari terkejut. "Ya Allah, Pak, apa yang harus kita lakukan?" Pak Dedi menyuruh semua anggota keluarganya berdoa dalam hati. Sementara itu, suara dari luar semakin mendekat. Kini terdengar seperti suara ketukan keras di dinding rumah mereka, diiringi dengan aroma menyengat seperti bunga melati yang layu. "Jangan buka pintu, apapun yang terjadi," bisik Pak Dedi lagi. Malam terasa begitu panjang. Suara-suara itu mengelilingi rumah mereka, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mencari jalan masuk. Puncaknya, suara langkah kaki berhenti tepat di depan pintu utama. Terdengar suara berat memanggil nama Pak Dedi dengan nada menyeramkan. "Dedi, keluarlah." Bu Sari hampir pingsan mendengar suara itu. Pak Dedi, dengan gemetar, melafalkan doa-doa untuk melindungi keluarganya. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang, digantikan oleh suara angin kencang yang tiba-tiba datang dan pergi begitu saja. Keesokan paginya, ketika warga desa mendengar kabar tentang kejadian itu, mereka berbondong-bondong datang ke rumah Pak Dedi. Beberapa dari mereka mengaku juga mendengar suara aneh semalam, tetapi tak seberani keluarga Pak Dedi yang berada di pusat kejadian. Di depan rumah Pak Dedi, warga menemukan bekas seperti jejak kaki besar yang membakar tanah. Anehnya, jejak itu berakhir tiba-tiba di tengah ladang kosong, seolah-olah sesuatu telah lenyap begitu saja. Sejak malam itu, keluarga Pak Dedi menjadi lebih waspada, terutama saat angin kencang berhembus. Kisah tentang lampor semakin meneguhkan kepercayaan warga desa bahwa makhluk itu benar-benar ada, dan kehadirannya bukan hanya mitos belaka. Cerita tentang lampor tetap hidup dalam tradisi masyarakat Jawa Tengah. Bagi sebagian orang, ini hanyalah legenda. Namun bagi mereka yang pernah mengalami langsung, kisah ini adalah peringatan bahwa dunia gaib tidak pernah jauh dari kehidupan manusia.